ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 199. Dan insyaallah materi kita pagi hari ini 3 ayat tersebut ya, melanjutkan ayat yang kemarin tentang perintah menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Kalimat ashhurum ma'lumat, ashhur jamak dari syahr, dan yang dimaksud adalah Syawal wa Dzulqa'dah wa 10 layali min Dzulhijjah. Hadhihi hiya al-ashhur allati yuhrimu fiha al-hajj. Jadi 3 bulan mulai awal bulan Syawal, Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Kenapa dikatakan wa 10 layali Dzulhijjah? Seandainya pada malam ke-10. Kapan malam ke-10? 9 Dzulhijjah. Mulai maghrib sudah masuk 10 Dzulhijjah. Seandainya masih ada kesempatan pada malam hari raya, berarti ya, malam lebaran, dia sampai di Arafah, sudah niat ihram melaksanakan ibadah haji, sudah sampai di Arafah dan dia wukuf. Yang penting belum sampai terbit fajar, nggak sampai subuh, maka hajinya sah. Hajinya sah, itu maksudnya bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 layali min Dzulhijjah. Jadi mulai awal
Syawal sudah diperbolehkan untuk pakai pakaian ihram dengan niat melaksanakan ibadah haji. Ini yang dinamakan miqat zamani, waktu untuk haji. Jadi kalau yang sebelumnya bagaimana? Yang sebelumnya adalah bukan rukun haji. Sedangkan wukuf di Arafah ini berkaitan dengan tempat dan waktu. Kalau lewat sedikit ya sudah enggak sah. Sebelum waktunya juga tidak sah. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada. Kalimat faman farada fihinna al-hajj. Farada ay bermakna nawa al-hajj. Niat untuk melaksanakan ibadah haji wa ahrama bihi. Dan dia berikhram dengan niat ibadah haji. Kemudian pada ayat berikutnya, pada kalimat berikutnya, faman farada fihinnal hajja fala rafatha. Kalimat ar-rafath bermakna al-jima', hubungan suami istri. Kalau ini membatalkan secara keseluruhan dan dia tetap wajib menyempurnakan, tapi dia harus mengganti pada tahun berikutnya. Artinya hajinya batal kalau sampai melakukan namanya jima'. Wa ahrama, dan dia niat ikhram untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu enggak boleh jima'. Wa muqaddimati rafas, juga masuk muqaddimat. Muqaddimat pendahuluan dalam hubungan suami istri tidak boleh. Merayu atau kata-kata yang mengarah ke sana, maka kesemuanya itu dilarang. Atau bukan kata-kata tapi gerakan tangan dan seterusnya, maka kesemuanya tidak diperbolehkan. Wala fusuqa, al-fisq wal fusuq artinya keluar dari ketaatan kepada Allah, baik itu meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang dilarang. Ya, keluar dari ketaatan itu ada dua, meninggalkan kewajiban atau melakukan yang dilarang. Itu harus betul-betul dihindari. Kalau di luar haji saja tidak boleh, apalagi ketika haji. Wala fusuqa wala jidal. Al-jidal ay al-mukhasama wal munaza'ah biduni faidah. Artinya seseorang berdebat yang enggak ada faedahnya. Adapun dia karena bertanya tidak tahu, maka hal tersebut sesuatu yang dianjurkan, ya. Tapi jangan sampai mengarah kepada jidal. Contoh, ada perbedaan-perbedaan pendapat, kemudian ini boleh, ini tidak boleh, kemudian ribut sendiri masalah yang mana yang diyakini, asal di situ berdasarkan dalil, maka tidak perlu seorang berjidal. Tapi kalau bertanya karena tidak tahu, maka hal tersebut memang perintahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi orang bertanya tidak mengajak debat, tapi ingin mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Pada ayat berikutnya, walaisa 'alaikum junahun. Kalimat junah ay al-ism, artinya tidak berdosa ketika dalam melaksanakan ibadah haji kemudian ada yang mencari rezeki, ya. Boleh mencari rezeki, jual beli dan seterusnya boleh, sambil haji boleh. Nanti niatnya gimana? Artinya ini perbuatan yang boleh, tidak dilarang. Yang lebih afdal ya orang yang lebih
mengkhususkan untuk ibadat, tapi perbuatan ini diperbolehkan. Kalau minta-minta bagaimana mencari rezekinya? Tidak boleh, karena memang meminta diharamkan. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tabtaghu fadlan ay tatlubu ribhan fit tijarah. Artinya mungkin orang Indonesia membawa dagangan yang sana laku, mendapatkan untung yang bisa dimanfaatkan rezekinya, maka boleh saja hal tersebut, tidak dilarang walaupun dalam keadaan ihram. Itu tidak dilarang karena bukan termasuk larangan-larangan ihram. Ya. Tatlubuna ribhan fit tijarah minal hajj. Memang waktu haji begitu, cuman tetap jual beli juga sesuatu yang dihalalkan. Ya, jangan sampai jual beli sesuatu yang diharamkan. Umpamanya, di sana susah merokok, bawa rokok, tas isinya rokok semua dijual di sana. Itu enggak boleh, jelas ya. Sesuatu yang diharamkan berarti wala fusuqa, masuk di sana. Tapi kalau jual beli yang dihalalkan diperbolehkan. Karena banyak sekali. Ya, karena dulu saya haji pertama itu, karena kebetulan memang tidak berangkat bersama jamaah haji. Ada orang yang haji macam-macam. Jadi itu ya karena bukan kita bertanya, tapi dia cerita sendiri, tahu nggak ini isinya apa? Ini sana orang senang banget. Ini untungnya luar biasa. Dikasih tahu itu isinya rokok semua, masya Allah. Waliyadzubillah. Artinya dia dapat untung, tapi itu sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan. Tabtaghuna fadlan ay tatlubuna ribhan fit tijarah minal hajj. Lanjutnya, fa idza afattum min Arafat. Al-ifadah, dan juga diambil kalimat faidhan dari kalimat ifadah. Artinya ketika bergerak dan apabila kalian bergerak dari Arafah. Itu memang seperti kayak banjir gitu ya. Kalau yang jalan kaki itu akan merasakan betul. Nah, akan merasakan betul bagaimana ketika bergerak dari Arafah. Kalau naik bus, ya karena dia duduk aja manis di dalam bus. Yang sudah pernah haji di dalam bus, ya duduk aja. Walaupun itu pun juga luar biasa. Tapi yang jalan kaki sudah pernah mengalami lebih luar biasa lagi. Kan memang ada khusus Thuruk Musyah, jalan untuk orang pejalan kaki saja. Dan itu memang luar biasa. Anda nggak usah jalan akan nyampe tempat. Kenapa? Terpaksa harus jalan, semuanya rapat dan harus bergerak terus. Nah, barangkali nanti kalau ada yang haji kok jalan kaki, itu yang penting di setiap jalan itu ada air minum, ada orang jualan buah-buahan, pisang atau sangkis. Nah, itu akan lebih kuat kalau seseorang konsumsinya itu. Fa idza afattum min Arafat. Kapan bergerak dari Arafat? Artinya sudah wukuf. Yaumul Hajj, yaitu pada hari atau malam ketika mau masuk malam, artinya setelah matahari terbenam pada tanggal 9. Sunnahnya adalah setelah matahari terbenam bergerak, kemudian sholat maghrib dan isya nanti di Muzdalifah kalau waktunya cukup.
Kalau nggak cukup, sholat di mana saja. Tapi insya Allah cukup. Yang jalan kaki aja cukup. Ya, yang jalan kaki sampai Muzdalifah itu masih cukup waktu untuk bisa sholat. فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Al-Mash'aril Haram maksudnya adalah Muzdalifah. Artinya perintah untuk zikir, untuk memperbanyak zikir, ya, di Mash'aril Haram atau di Muzdalifah ketika mabit di Muzdalifah. Dan zikir tersebut adalah salatul maghrib wal isya jam'an biha. Artinya salat maghrib dan isya dijamak di Muzdalifah. Dan juga nanti di sana salat subuh, setelah salat istirahat. Tidak boleh begadang. Atau tidak sunahkan bergadang. Boleh setelah pertengahan malam bagi orang-orang tua, wanita, anak-anak atau yang menemani. Boleh bergerak dulu, tapi yang masih kuat nunggu sampai selesai salat subuh dan sebelum matahari terbit, ketika sudah terang bergerak. Nah, seperti itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya makna ayat. Tiga ayat yang ada di hadapan kita pagi hari ini masih berkenaan dengan penjelasan ahkam al-hajj wal umrah, hukum-hukum haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semuanya bahwasanya haji itu ada waktunya, ada bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama yang malamnya, ya. Kalau sudah lewat subuh ya enggak diterima nanti. 10 hari atau 10 malam daripada bulan Dzulhijjah. Fala yuhrimu bil haji illa fiha, maka tidak boleh ihram dengan niat haji kecuali di malam tersebut. Jadi sudah paham, ya. Jadi seandainya, ya namanya kita enggak tahu. Seandainya sampai tanggal 9 sampai maghrib belum wukuf di Arafah, ada kesempatan datang saja, walaupun nanti tinggal membayar dam. Dia datang saja malam Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, wukuf sebentar, kemudian menuju Muzdalifah, maka hajinya tetap sah. Wa anna man ahrama bil haji yajibu alaihi yatajannab ar-rafath wal jidal. Lalu siapapun, Allah menjelaskan, siapapun yang sudah berikhram, artinya niat. Ikhram itu ad-dukhul fil nusuk, artinya niat. Sedangkan pakaian ikhram putih-putih itu wajibnya haji, bukan rukun. Seandainya enggak ada kemudian pakai pakaian berjahit, hajinya sah enggak? Dia sah, tapi tetap harus membayar fidyah, kayak seperti kemarin dijelaskan. Karena alasan tertentu sehingga dia harus memakai pakaian berjahit dan seterusnya, karena penyakit dan seterusnya. Artinya supaya faham, jadi bukan berarti ketika ada orang ini kenapa pakai ini nanti hajinya enggak sah, tidak demikian, ya. Supaya tahu bahwasanya itu bukan rukun, sehingga nanti kita tahu mana yang rukun, mana yang wajib. Ketika ditinggalkan apa konsekuensinya. Wa anna man ahrama bil haji yajibu alaihi ayyatajannaba ar-rafath wal fisq wal jidal. Jadi siapapun yang sudah niat untuk masuk ibadah haji, maka harus mengetahui kalau dalam ayat 3 hal ini. Ar-rafas ini ungkapan, ya, hubungan suami istri atau pendahuluan-pendahuluan yang menimbulkan syahwat atau mengkhayal dalam hal tersebut, tidak boleh.
kemudian keluar dari ketaatan. Jadi harus taat, dijaga sholatnya, sholat 5 waktunya, dijaga jangan sampai menyakiti saudaranya, jangan sampai mengejar sunnah kemudian melakukan yang dilarang. Nah, itu juga harus berhati-hati. Contoh mengejar sunnah apa? Ketika tawaf disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, tapi mengganggu orang, menyakiti orang dengan kita maksa untuk mencium Hajar Aswad, maka itu adalah perbuatan yang wajib ditinggalkan. Bagaimana mendapatkan sunnah tapi melakukan suatu yang harus ditinggalkan? Nah, ini tentu tidak tepat. Maka kita melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Kalau memang tidak mampu, cukup kita memberikan isyarat kepada Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar, kemudian melanjutkan tawafnya dan seterusnya demikian. Jangan sampai memaksa, jangan bangga gitu ya. Alhamdulillah saya sudah bisa nyium Hajar Aswad 10 kali. Tapi caranya bagaimana? Kalau caranya banyak melakukan perbuatan dosa, maka itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jidal, tadi sudah dibahas jidal ya. Jidal itu diambilkan dari kalimat al-jidal, wa huwa al-fatlu lil habal wa nahwi, fal mujadil yuridu an yaftula ra'ya man yujadilu. Jadi memang tujuannya orang berjidal itu dia ingin mengalahkan pendapat orang yang diajak berdebat. Berdebat entah masalah apa saja, apalagi masalah dunia. Waliyadzubillah. Ya, jadi berdebat ini harus betul-betul ditinggalkan. Tinggalkanlah. Ya, perbedaan-perbedaan fikih umpamanya. Berdebat yang tidak ada ujungnya, maka hal tersebut tinggalkan. Ya sudah, kalau yakinnya seperti itu, ya disampaikan sudah cukup ya. Hatta la yafsuda hajjuhu. Tujuannya supaya apa? Tidak rusak hajinya. Mungkin sah secara zahir sah, tapi pahalanya tidak dapat. Padahal haji yang mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur pahalanya adalah surga. Tidak ada balasan yang pantas kecuali surganya Allah. Ini bisa rusak pahalanya tersebut, janji Allah tersebut, ketika 3 hal ini tidak dijauhi. Atau paling tidak berkurang pahalanya. Kalau tidak rusak secara keseluruhan, berkurang pahalanya. Maka sangat dianjurkan sekali bagi orang yang melakukan ibadah haji memperbanyak, sebaliknya memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Wa ma taf'alu min khair ya'lamullah. Memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Ya sedekah, tenaga dengan memberikan tenaganya, membantu kawannya. Maka di sana ketika seseorang Allah berikan kesempatan untuk ibadah haji, banyak-banyak membantu. Kalau nggak punya uang untuk sedekah, ada kawannya butuh bantuan, dibantu. Allah akan memberikan kemudahan. Ya. Faqala ta'ala wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa lazamahu annahu yusiba alaihi wa yujziya bihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan memberikan pahala dan memberikan balasan yang terbaik. Kemudian di ujung ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik setelah semuanya disiapkan, ya, maka ini diingatkan di ujung ayat. Dan biasanya di ujung ayat itu pesan yang
paling mendalam, dan itu harus diperbanyak untuk diperhatikan. Wa tazawwadu, perintah untuk menyiapkan bekal ketika safar secara keseluruhan, ya persiapan harta, makanan, minuman dan seterusnya, yang menjadikan seseorang jangan sampai di sana minta-minta. Ya. Orang yang umroh haji sering melihat orang minta-minta, jangan sampai itu terjadi. Maka persiapkan, ya. Persiapkan, kalau bisa kita memberi. Maka dikatakan, dan Allah memerintahkan orang-orang yang sedang melaksanakan haji agar menyiapkan bekal untuk safar mereka di dalam haji, baik itu ta'am, makanan, minuman, yakuffuna bihi wujuhahum 'anis su'al, untuk melindungi wajahnya daripada minta-minta. Artinya jangan sampai minta-minta. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, fa inna khairaz zat at-taqwa, dan sebaik-baik bekal setelah semuanya itu adalah ketakwaan. Ketakwaan tentunya yang bisa menambah rasa takut dia kepada Allah. Ketakwaan yang menjadikan dia ingin selalu melaksanakan apa yang diperintahkan itu sesuai dengan apa yang diturunkan, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi. Ya. Ketakwaan yang menjadikan seseorang itu mencukupkan dengan rezeki yang halal dari Allah. Ketakwaan yang ingin semua yang dilakukan itu adalah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketakwaan adalah menghindarkan diri dari minta-minta kepada manusia. Ya. Wa minat taqwa adamu su'alin nas amwalahum wal abdu ghairu muhtajin wa amarum bitaqwahu azza wa jal, dan perintah agar betul-betul setiap diri meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bil khauf, dengan takut kepada Allah sehingga dia tidak berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah, baik itu dalam perintah dan larangannya. Faqala wattaquni ya ulil albab. Ujung ayat juga disebutkan ya ulil albab. Ini juga pesan ulul albab, orang-orang yang berakal. Karena orang-orang yang berakal akan berusaha bagaimana apa yang dilakukan itu menghasilkan sesuatu yang maksimal. Beda dengan orang-orang yang tidak berakal, melakukan itu seakan-akan tidak tahu apa yang dilakukan. Maka orang yang berakal, maka dia tidak ingin merusak hajinya, bahkan jangankan merusak, mengurangi pahala hajinya, itu berusaha semaksimal mungkin tidak sampai dikurangi. Tentunya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dari bekal-bekal yang diperintahkan tadi. Thumma, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum mencari rezeki dengan berniaga, dengan berdagang. Ketika mereka berada di Mekah, mereka berada di Mina, ya. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi sebelum di Arafah, ada di Mekah, berdagang boleh apa saja. Memang jutaan orang, kecuali tahun ini, ya, itu cuma 10.000 orang. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Artinya
seseorang ingin mencari rezeki yang halal dengan cara berniaga yang dibolehkan juga. Tadi sudah saya sampaikan ya, jangan sampai mengambil kesempatan apa saja dijual. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berzikir di Muzdalifah. Zikir di Muzdalifah, ya, jamaah sekalian, maksudnya adalah salat maghrib, salat isya dijamak di Muzdalifah. Kemudian istirahat dan salat subuh bagi yang kuat tadi, kecuali orang yang tidak mampu, orang tua, anak-anak, dan yang menemani atau orang yang sakit itu boleh di pertengahan malam. Itu harus dihitung ya, jangan sampai sebelum pertengahan malam. Wadzalika ba'da ifadatihim min Arafah ba'da ghurubi syams, dan itu semuanya setelah mereka bergerak semua dari Arafah menuju Masy'aril Haram atau menuju Muzdalifah setelah terbenamnya matahari, yaitu dengan firman Allah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, wadhkuruhu kama hadakum, mengingatkan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, kaum muslimin semuanya, dengan nikmat hidayah yang telah Allah berikan. Karena kalau nggak ada hidayah nggak mungkin untuk melaksanakan ibadah haji. Itu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Ya, nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka setelah kesesatan, yang mana mereka sebelum ini melakukan kesesatan-kesesatan. Dan Allah menganjurkan agar untuk memperbanyak zikir sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Wadhkuruhu kama hadakum. Coba di sini suruh berzikir sebagaimana Allah telah memberikan hidayah. Artinya ini pemberian hidayah dari Allah, kita suruh bersyukur. Syukurnya apa? Memperbanyak zikir. Perbanyak zikir. Kemudian wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, mengingatkan sebelumnya kalian termasuk orang-orang yang tersesat, maka dapat hidayah, berbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Thumma amarahum bil musawati fil wuquf bi Arafah wal ifadah minhum falyaqifu kulluhum bi Arafat wal yafidhu jami'an minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semuanya bil musawah, dengan sama, tidak ada perbedaan ya. Sisi pakaian, jabatan sudah enggak berlaku lagi. Kekuatan, oh saya paling kuat, enggak berlaku, semuanya sama ya. Semuanya sama, harus wukuf di Arafah. Kemudian bergerak juga dari Arafah. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas, artinya bergerak. Min haitsu afadhan nas, semuanya sama ya. Tidak boleh ada perbedaan sama sekali. Tapi syaratnya harus betul-betul masuk hudud Arafah. Karena memang al-hajju Arafah, ini tidak boleh telat dan tidak boleh di luar batas. Kalau sampai di luar batas walaupun datang awal, tidak sah juga. Seperti Masjid Namirah, itu sebagian masuk batas Arafah, sebagian lagi tidak masuk. Maka berhati-hati, maka biasanya ada askar suruh masuk. Kenapa? Kalau sampai dia wukuf di luar batas itu, hajinya tidak sah. Dan yang terakhir, tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Wastaghfirullah. Disuruh untuk memperbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah. Pada hari itu betapa banyak Allah
mengampuni hamba-hambanya, ya. Maka diperintahkan untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan di ujung ayat itu selalu kita renungkan, ya. Ketika ada perintah wastaghfirullah, kemudian ada kalimat innallaha ghafurur rahim. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima atau Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia masih berharap kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Memang kehidupan manusia seperti itu, ya. Berbuat salah, bertaubat, berbuat salah, bertaubat. Ketika salah segera beristighfar. Dan yang terakhir ada poin-poin penting. Ini sudah dibahas, teman disebutkan ada 7 poin penting. Saya sampaikan dengan ringkas. 1, hurmatur rafath wal fusuq wal jidal fil ikhram. Diharamkannya berbuat rafath, fusuk, keluar dari ketaatan, dan berdebat tidak ada manfaat ketika dalam ikhram. Kedua, istihbabu fi'lil khairat lil haji asna'a hajjihi. Dianjurkannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di sela-sela dia melaksanakan ibadah hajinya. Supaya apa? Liya'dhuma ajruhu, supaya pahalanya besar di sisi Allah. Wa yabirra hajjuhu, dan hajinya menjadi haji yang mabrur, supaya dapat balasan yang terbaik, yaitu surganya Allah. Yang ketiga, ibahatul ittijar wal amal lil haji talaban lirizqi. Diperbolehkannya berniaga dan bekerja bagi orang yang sedang haji untuk mencari rezeki. Tapi diingatkan, jangan sampai itu yang menjadi tujuan awal. Tujuan awalnya memang berdagang, walaupun boleh, jangan sampai di awal tujuannya untuk berdagang, niatnya memang haji, ya. Maka ala alla yahujja li ajli dzalik, tetap wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jangan karena untuk mendapatkan keuntungan dunia tadi. Intinya hajinya pokoknya sah saja, jangan. Yang keempat, wujubul mabit bi Muzdalifah li dzikrillah. Artinya wajib bermalam di Muzdalifah. Ini termasuk wajib haji. Seandainya qadarullah dia sakit kemudian enggak sempat, bagaimana? Ya memang hajinya tidak batal, tapi dia wajib membayar denda. Tapi kalau masih bisa dibawa, dibawa. Tapi kalau Arafah harus fisiknya dibawa, tidak boleh tidak. Walaupun dia sakit. Pakai kursi roda, setruk dibawa. Ya. Berbeda dengan yang wajib haji. Kalau rukun haji yang mulai dari ikhram, artinya niat untuk masuk dalam manasik haji. Wukuf di Arafah ini tidak boleh, tidak. Tawaf juga harus dilakukan sendiri, walaupun harus dipanggul. Sa'i juga demikian. Ini tidak boleh diwakilkan. Ya. Beda dengan kewajiban haji. Maka orang yang meninggalkan rukun wajib dia mengulang hajinya, dan hajinya tidak sah. Beda dengan kewajiban haji, maka dia wajib membayar dam. Dan kalau dia sengaja, dia berdosa dan tetap harus membayar. Tapi karena sesuatu, maka dia tetap membayar dam dan dia tidak berdosa. Yang kelima, wujubu syukrillahi ta'ala bi dzikrihi wa ta'atihi ala hidayatihi wa in'amihi. Kewajiban syukur kepada Allah untuk senantiasa berzikir dan taat kepadanya
Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah dan berbagai macam nikmat kepadanya. Yang keenam, wujubul musawah fi ada'il manasikil hajj baina sa'iril hujjaj. Jadi wajib dalam melaksanakan ibadah haji itu al-musawah, sama antara satu haji dengan yang lain, tidak boleh berbeda-beda. Ini pejabat, ini bukan, tidak, sana sudah nggak berlaku lagi, semuanya sama. Ketemu askar pun sama, saya ini anggota DPR, nggak berlaku, ya, nggak ada fasilitas yang harus diutamakan, sama. Yang terakhir, at-targhibu fil istighfar wal iktsar minhu. At-targhib, memotivasi, menganjurkan untuk memperbanyak istighfar ketika sudah selesai haji. Haji ibadah yang begitu luar biasa, kenapa masih disuruh istighfar? Memang demikianlah, manusia itu tidak luput dari kekurangan, maka disuruh istighfar. Habis sholat kenapa disuruh istighfar? Habis melakukan ketaatan kok suruh istighfar? Memang demikian, kehidupan kita itu disuruh memperbanyak istighfar. Dan Rasulullah itu memberikan contoh, dalam sehari itu lebih dari 100 kali istighfar. Astaghfirullah dan taubat wa atubu ilaih, itu lebih dari 70 kali Rasulullah melakukan hal tersebut. Artinya setiap kita melakukan amalan-amalan kebaikan itu selalu ditutup dengan istighfar. Karena memang mungkin ada kekurangan-kekurangan. Habis kita melakukan kajian, taklim dan seterusnya, kita disuruh doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Istighfar dan bertaubat. Ini memang artinya sunnatullah atau sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita, bagaimana ketika seseorang sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, apalagi perbuatan yang tidak baik, bukan hanya istighfar saja, disuruh bertaubat dengan taubatan nasuha. Saya kira cukup pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita minta kepada Allah, ya, yang belum haji mudah-mudahan di kesempatan tahun-tahun mendatang Allah memberikan kemudahan. Kalau Allah memanggil itu, ya jamaah sekalian, jangan berpikir jauh, ya. Karena saya sendiri merasakan. Jadi minta doa terus kepada Allah, walaupun ini musim pandemi gitu, ya, tetap, ya. Sampai kalau anak saya yang kecil-kecil itu kalau mau tidur, kita mau pergi kemana? Pergi ke Mekah, gitu. Mau tidur habis doa itu. Ya mudah-mudahan jadi doa. Dan saya dulu berdoa, ya Allah bisa haji di umur masih muda, mahasiswa nggak punya apa-apa. Tapi memang Allah kalau mengabulkan, caranya banyak sekali, ya. Di awal itu, ya siapa yang mau tahu mau haji? Mau Ramadan ditanya mau haji nggak? Tapi bayar berapa? Cuman bayarnya nggak banyak gitu. Kayaknya cukup. Ya udah haji sendiri nggak apa-apa. Berangkatlah tahun itu kan gitu. Tapi minta terus berdoa. Dan pada tahun berapa juga sama. Ramadan Ustadz dipanggil untuk jadi tugas menerjemah. Siap nggak? Ya bismillah siap gitu kan. Ya nggak punya duit juga, berangkat. Artinya macam-macam. Mungkin ada yang temennya akrab kemudian tahu, oh ini belum haji, dia haji kan, macam-macam. Artinya tetaplah berdoa, minta kepada Allah, ya, jangan sampai kita merasa kayaknya nggak mungkin saya ibadah haji, ya. Mintalah, banyaklah teman-teman, mungkin rezekinya nggak kaya raya juga yang ibadah-ibadah haji itu. Ada yang betul-betul pas-pasan, tapi memang Allah memberikan kemudahan. Tetap kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah memberikan kemudahan kepada kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.